Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga pada hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah mudahkan langkah kaki kita dan ringankan hati kita untuk duduk dan berada di majlis ilmu. Karena menghadiri majlis ilmu itu adalah salah satu bentuk keistimewaan yang bakal diberikan oleh hamba-hamba Allah yang mau duduk dan hadir serta menetap di majlis ilmu. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum, tidaklah suatu kelompok, tidaklah suatu komunitas yang sedang berhimpun di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mereka lakukan itu adalah yatluna kitab Allah, mereka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengkaji di antara mereka tentang isi kandungan Al-Quran, duduk untuk mendengar kajian firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan kelompok itu akan mendapatkan sakinah, kedamaian, ketenangan, ketentraman yang bakal Allah turunkan pada mereka. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan rahmat buat mereka. Allah bakal turunkan dan hadirkan kasih sayang yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah itu akan memayungi mereka dengan sayap-sayapnya selama mereka masih duduk di majlis ilmu tersebut. Wa zakarahumullahu fiman indah, wa zakarahumullah fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama orang-orang itu di sisi para malaikat-malaikatnya. Jadi Allah bangga. Allah sangat bangga dengan hambanya yang bertahan duduk di dalam majlis ilmu tersebut, dan namanya satu persatu disebutkan oleh Allah dengan bangganya di sisi para malaikat-malaikatnya. Allah bakal bilang, tuh lihat si Fulan bin Fulan lagi duduk mendengar di depan. Tuh lihat itu si Fulan bin Fulan duduk di paling ujung belakang nyender sambil dengar. Sebut tuh enggak? Jadi
Jadi Allah nyebut namanya satu persatu selama yang ada di majlis ilmu. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam kategori hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat akan masuk bulan Ramadan dahulu di zaman Nabi menghimpun sahabat-sahabatnya. Nabi katakan kepada mereka, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum syahrun azim, telah hadir dan telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keagungan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan aneka keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, bulan yang di dalamnya ada malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan di mana setiap amaliyah sunnah bernilai wajib, dan amaliyah wajib mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah tentang puasa sebagaimana yang telah termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah dibaca oleh qari kita tadi itu. Perintah itu turun di hari Senin di penghujung bulan Sya'ban, di tahun kedua hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ayat ini turun setelah Nabi menetap di kota Madinah selama 18 bulan. Jadi 18 bulan itu Nabi dan sahabat-sahabatnya berada di Madinah, mereka belum berpuasa. Tetapi setelah 18 bulan berada di sana, 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah, turun firman Allah ini. Turunnya pada hari Senin di bulan Sya'ban, di tahun kedua hijrahnya Nabi, maka masuk bulan berikutnya, bulan Ramadan, Nabi dan sahabat-sahabat Nabi langsung menjalankan ibadah puasa. Dan yang patut kita perhatikan juga pada ayat ini adalah ketika Allah menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi kalau ditanya berapa usia ibadah puasa ini, maka kita akan pastikan bahwasanya usia ibadah puasa ini seumur dengan peradaban manusia. Karena perintah ini sudah hadir dan sudah ada dari umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam beberapa kitab sejarah, kitab sirah, dan juga para ulama-ulama ahli tafsir menyatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu tiap bulan 3 hari dia puasa. Nabi Adam alaihissalam juga ada riwayat dalam 1 tahun ada 40 hari dia berpuasa. Riwayat lain mengatakan Nabi Adam suka berpuasa pada hari Jumat karena hari Jumat itu hari dia diciptakan. Hari Jumat itu hari di mana ia diterima taubatnya, dan hari Jumat itu hari di mana Adam alaihissalam diwafatkan. Bahkan ketika Adam alaihissalam melakukan dosa, kemudian dia bermunajat memohon agar ia diampuni oleh Allah. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimat, Adam alaihissalam mengucapkan kalimat-kalimat pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil dia mengucapkan kalimat-kalimat pertaubatannya kepada Allah, ia mengucapkannya dalam kondisi berpuasa. Dan di hari di mana dia diterima taubatnya, setelah sekian lama dia memohon agar Allah ampuni dia, hari di mana dia diterima taubatnya, hari itu pula Adam bergembira dan mengekspresikannya lewat puasa.
Begitu pula Adam alaihissalam terpisah cukup lama dengan Siti Hawa. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali mereka. Dan ketika Adam dan Hawa berjumpa kembali, Adam alaihissalam bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, dan pada waktu itu dia berpuasa, mensyukuri hari perjumpaannya dengan berpuasa. Begitu pula dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam, diriwayatkan adalah hamba Allah yang rajin berpuasa 3 hari tiap bulan. Bahkan Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika dia berada di atas perahu saat banjir bandang datang, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada seluruh pengikutnya dari umat manusia yang berada satu perahu dengannya untuk terus berpuasa sambil memohon kepada Allah agar bahtera besar yang mereka miliki itu dapat bersandar di tempat yang Allah kehendaki. Jadi berarti amalan ibadah puasa ini bukan amalan ibadah puasa yang tiba-tiba muncul kepada umat Nabi Muhammad saja, tetapi sudah terjadi kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Nabi Yunus alaihi salam. Itu ketika dia berada dalam perut ikan. Kemudian dia berusaha untuk keluar dan dia membacakan tasbih yang kita kenal dengan tasbih Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia tidak hanya sekedar membaca tasbih, tetapi dia dalam keadaan itu dia berpuasa. Jadi dalam perut ikan dia berpuasa sambil membaca tasbih itu. Kemudian akhirnya ikan itu di kemudian hari memuntahkan Yunus, dan Yunus alaihissalam kemudian berenang ke tepian pantai, dan makanan berbuka pertama kali yang disantap oleh Yunus alaihissalam adalah buah labu yang dia temukan di pinggir pantai setelah dia keluar dari perut ikan tersebut. Makanya banyak ibu-ibu suka masak kuah labu bulan Ramadan. Yunus alaihissalam. Begitu pula Nabi Allah Ya'qub alaihissalam terkenal sebagai seorang rasul dan seorang ayah yang baik. Nabi Ya'qub itu terkenal sebagai seorang ayah yang suka berpuasa, dan dalam puasanya itu niatnya untuk mendoakan putra-putranya. Jadi kalau ada orang tua, dia berpuasa niatnya untuk doakan putra-putrinya agar lulus ujian, agar sukses, agar mudah urusannya, boleh karena Nabi Ya'qub melakukan itu. Ya, Nabi Ya'qub itu suka berpuasa dengan tujuan untuk mendoakan putranya. Bahkan ada riwayat Nabi Allah Nuh alaihissalam itu pernah salah satu putranya sakit. Kemudian dia menangis, bersedih dan berkeinginan agar putranya sembuh. Dia berdoa kepada Allah dalam kondisi berpuasa tanpa putus agar Allah kabulkan hajatnya. Begitu pula dengan nabi-nabi yang lainnya sampai kepada Nabi Allah Isa al-Masih, terkenal sebagai hamba Allah yang rajin berpuasa. Setelah dia diangkat menjadi Rasul, dikenal Nabi Allah Isa alaihissalam senantiasa berpuasa. Namun puasa umat-umat terdahulu berbeda dengan puasa umat Nabi Muhammad. Formulanya beda. Formula puasa umat Nabi Muhammad jauh lebih tertib, jauh lebih ideal. Umat terdahulu itu puasanya tidak ada sahur. Ya, mereka berpuasa, kemudian masuk waktu berbuka, setelah masuk waktu berbuka langsung puasa lagi. Ya. Jadi puasa nih. Setelah puasa masuk nih waktu berbuka malam. Habis berbuka puasa lagi. Sanggup nggak? Nih puasa nih, masuk maghrib. Minum, makan korma, gorengan, langsung ke masjid, langsung puasa lagi. Kuat. Umat Nabi Muhammad tidak begitu. Bahkan kita ini kadang-kadang puasa makan lebih banyak. Masuk azan maghrib, buka yang ringan-ringan dulu. Yang ringan-ringan dulu katanya. Udah yang ringan-ringan dulu. Ya.
Yang ringan-ringan dulu. Sudah gorengan dah. Ya. Kolak sama es cendol. Sudah tuh. Sholat maghrib. Setelah selesai maghrib balik ke rumah. Makan berat. Ya kan? Nasi padang. Karena kalau belum ketemu nasi katanya nggak nendang. Dah. Datang taraweh. Tarawehnya selesai sampai jam 8:30, bubar dari taraweh, ternyata mulai keroncongan lagi. Kebetulan istri di rumah agak sedikit kreatif, masakannya macam-macam. Ketika sampai di rumah, buka meja makan, masih ada makanan. Makan lagi. Berapa kali sudah? 3 kali. Malam Ramadan biasanya malamnya panjang. Orang biasanya tidurnya agak larut. Duduk, ada yang tadarusan, ada yang ngobrol, ada yang macam-macam lah. Sampai jam 11:30, jam 12-an lewat. Keroncongan lagi. Pingin iseng-iseng, buka, pesan GoFood. Ya, kebab ke apa ke, pisang goreng ke, martabak ke, pesan datang, makan. Habis itu istirahat sejenak, masuk sahur. Sahurnya cari waktu yang agak mepet-mepet. Subuh ya, dekat-dekat subuh biar tidak kelaparan siang harinya katanya. Sahur makan lagi. Berarti sudah berapa kali? 4 kali ya? 4 kali ya. Buka, habis maghrib, kemudian habis taraweh, ya, GoFood sama sahur. 5 nih. 5 kadang-kadang kagak sengaja itu, ya. Udah. Pas habis Ramadan, Idul Fitri, kumpul nih ngaji lagi nih, Miftahul Jannah nih, kumpul. Halal bihalal, kata teman-temannya, lu kok gemukan sih lu habis puasa nih. Terus dia jawab pertanyaan temannya. Alhamdulillah nih, ini berkah Ramadan. Ya. Jadi kerakusan dia itu dia bersembunyi di balik kata-kata berkah Ramadan. Kan harusnya bulan Ramadan itu makan kita tidak banyak. Makan kita yang biasanya 3 kali dalam sehari menjadi 2 kali harusnya. Waktu berbuka sama waktu sahur. Tetapi kalau ditanya, jangan, ini kan masih, kalau ditanya nih habis maghrib, ini kan masih saat berbuka katanya. Habis tarawih ini kan meneruskan estafet lanjutan berbuka. Jadi puasa ini dalam Al-Quran itu ada kata asyam yang termaktub dalam surat Al-Baqarah. Ada kata as-saum yang termaktub dalam surat Maryam. Kata asyam itu umum. Ya. Artinya menahan diri, al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirati. Jadi menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, dan segala macam hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Itu makna puasa secara umum. Tapi kan ada makna puasa secara khusus, yaitu dia tidak hanya sekedar menahan makan dan lapar saja, tetapi dia meninggalkan segala macam bentuk aktivitas yang akhirnya membuat ibadah puasanya cacat. Termasuk dia menahan hatinya untuk tidak diisi dengan penyakit-penyakit hati, menahan matanya untuk tidak menyaksikan sesuatu yang haram, menahan lisannya untuk tidak bergunjing dan menfitnah, apalagi mengadu domba, menahan telinganya untuk tidak mendengar hal-hal yang Allah benci, menahan kakinya untuk tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang haram dan syubhat, menahan tangannya untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Jadi puasa ini dia harus betul-betul sukses lahir batin. Lahiriah puasa, batiniah juga puasa. Maka ketika Maryam alaihissalam itu
saat dia ditanya tentang siapa ayah daripada bayi yang dia lahirkan itu, Maryam hanya mengatakan inni nazartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku bernazar terhadap Tuhanku yang Maha Kasih untuk berpuasa. Kata puasa yang diucapkan sama Maryam waktu itu bukan puasa makan, karena dia butuh makanan, karena dia butuh konsumsi air untuk kuat tubuhnya dan untuk mengasuh bayinya yang masih kecil itu. Tetapi ucapan Maryam alaihissalam, dia mengatakan dia berpuasa, yaitu puasa bicara. Maka ketika datang Ramadan, maka kurangilah aktivitas obrolan kita dengan sesama manusia. Kuatkanlah aktivitas obrolan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pesan yang disampaikan oleh para ulama salafus salihin yang menyatakan ketika datang Ramadan, setidaknya kita perhatikan tentang 5 amalan penting yang sejatinya harus kita rangkai dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah qiyamul lail, yaitu terjaga di malam hari, menghidupkan malam-malam Ramadan. Hadis Nabi mengatakan man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa saja di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bangun di malam hari di bulan Ramadan, meramaikan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni segala macam bentuk dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi kalau di luar Ramadan itu qiyamul lailnya itu adalah salat tahajud. Maka ketika datang Ramadan, qiyamul lail kita bertambah. Tahajud tetap ada, tetapi kita tambahkan lagi dengan setelah salat Isya itu, yaitu dengan melaksanakan salat tarawih. Jika mampu berjamaah di masjid, silahkan. Jika ternyata tidak mampu berjamaah di masjid atau ketika itu sampai di rumah, jamaah masjidnya sudah bubar, tetapi bukan berarti kita tidak dapat tarawih. Kita masih bisa melakukan tarawih secara sendirian, karena hukum salat tarawih itu awalnya sendirian. Sendirian Nabi itu awalnya salat tarawihnya. Hanya di zamannya sahabat Nabi, di zamannya Umar ibn Khattab, beliau berijtihad untuk melakukan ibadah tarawih itu berjamaah agar yang hadir di masjid itu tidak terpencar-pencar. Dulu waktu Umar masuk ke masjid waktu itu, Ramadan rame, masing-masing sholatnya sendiri-sendiri di pojok-pojok masing-masing. Lalu Umar ibn Khattab berinisiatif untuk menggabungkan semuanya dengan dipimpin satu imam. Maka menghidupkan malam Ramadan itu merupakan apa yang telah dipesankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau malam pertama rame, kadang-kadang wajah-wajah asing kita ketemu. Padahal itu orang satu kompleks sama kita. Kita tegur dia, tetangga baru Pak ya. Ternyata lamaan dia tinggal di situ dari kita. Ya, dia malah balik tanya, Bapak kapan tinggal di sini? Oh saya 2016. Oh saya 2002 udah di sini. Kok baru kelihatan? Dan nanti kelihatannya cuma sampai hari kelima, hilang lagi tuh orang. Jadi kita ya sebenarnya ketika mendekati Ramadan kita mulai cari circle kita itu. Kita cari orang-orang yang kita anggap sebagai pemacu kita untuk dapat menjaga ibadah Ramadan kita. Yang saling mengingatkan, saling mengajak pada kebaikan. Itu yang kita kuatkan. Kadang-kadang kalau tarawih malam pertama yang mak-mak itu, kadang-kadang orangnya belum sampai di masjid, mukenanya sampai duluan. Udah ngetek tempat tuh. Saking semangatnya. Itu hari pertama dia suruh asisten rumah tangganya, bawa nih punya ibu, taruh paling depan ya. Ketika jamaahnya punya siapa nih? Udah diketek duluan. Udah mukenanya baru, mukenanya tuh kerudungnya warna-warni,
bordir kupu-kupu full. Jadi saya ini pesan sama ibu-ibu kalau sholat taraweh pakai mukena yang polos. Ya, jangan pakai mukenanya yang banyak gambarnya. Karena lagi sholat berjamaah bisa mengganggu konsentrasi orang. Yang di belakang nanti ngelihat. Bagus banget. Kita bilang salah dia, siapa suruh lihat? Salah kita juga, kenapa pakai? Udah pakai mukenanya, semua isinya bordiran kupu-kupu. Segala jenis kupu-kupu ada di situ. Pas dia sholat, teman di belakangnya nggak fokus, hitung jumlah kupu-kupu. Bayangin tuh, sholat taraweh itu, selama sholat taraweh dia nggak selesai hitungnya, nggak selesai itu, salah terus. Dan celakanya lagi, setelah selesai sholat, teman samping kiri samping kanan nyolek tuh ibu, nanya, beli di mana? Yang polos aja pakai. Yang pertama ini, qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan. Yang kedua, tilawatul Quran. Ya, di bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau sudah tahu ini bulan Al-Quran, maka pada bulan Ramadan jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu ketika datang Ramadan itu turun kepadanya Jibril mengulangi kembali ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan Al-Quran ini sebagai penyelamat kita kalau kita bersamanya. Al-Quran bakal memberikan syafaat buat kita. Kata Nabi, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para hamba-hamba Allah yang senantiasa baca Al-Quran. Mereka akan mendapatkan syafaat disebabkan Al-Quran yang mereka baca itu. Dulu sahabat-sahabat Nabi perintahkan mereka di luar Ramadan saja Nabi perintahkan mereka ayakhtimal Quran fi kulli sab'in, untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Sahabat-sahabat Nabi. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu biasa mengkhatamkan Al-Quran tiap 3 hari khatam. 1 hari 10 juz dia baca. Dan yang menarik lagi, Umar ibn Khattab, saya baca sejarahnya itu, Umar ibn Khattab kalau datang bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali hatam. Jadi di luar Ramadan dia sudah terbiasa sehari 10 juz. Datang Ramadan 1 hari 1 kali hatam. Kok bisa? Bisa. Orang kalau hafal Quran, murattalnya bagus, butuh waktu sekitar 11 jam hatam. Dan itu dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan saat itu dia jadi kepala negara, ngurus rakyat, sempat hatamin Quran. Nah kita siapa? Camat bukan, kepala desa bukan, lurah bukan. Oke lah kita belum sekuat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Setidak-tidaknya kita komitmen 1 hari 1 juz. Bisa sebenarnya itu dengan cara apa? Cari komunitas, cari teman di dekat-dekat rumah, teman-teman satu masjid, bikin kesepakatan. Kita nih bikin berapa orang? 5 orang. Tadarusan tiap habis taraweh, nggak langsung pulang. Ini kan yang hadir wajah-wajah pensiunan semua nih. Kalau udah pensiun ngapain? Kan tinggal menikmati hidup, tidak kemana-mana. Kalau udah pensiun, ngapain lama-lama di rumah kalau Ramadan? Habis sholat subuh jangan pulang. Jangan pulang.
Insya Allah bini juga kagak curiga, nggak mungkin nongkrong di warung kopi kan. Jadi habis sholat subuh, duduk tuh sama beberapa teman yang sudah ada komitmen bersama, duduk tuh, tadarus deh berlima, muter 1 juz dapat, malah bisa 2 juz 1 hari. Caranya gimana? Habis subuh sama habis taraweh nggak langsung pulang, duduk lagi tuh berlima lagi, ngaji lagi 1 juz, 2 juz sudah dapat. Akhir Ramadan 2 kali khatam. Ya kadang-kadang kan mungkin kalau kita sendirian kurang semangat, cari teman-teman yang akhirnya saling menyemangati satu sama lain. Dibikin seperti itu. Dan orang yang betul-betul bersama Al-Quran di bulan suci Ramadan, nanti di hari akhir itu Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat buatnya. Hadis Nabi menyatakan, nanti di hari akhir itu 2 amalan itu datang, puasa dan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran datang pada hari kiamat. Datang ibadah puasa itu bilang sama Allah, ya Rabb mana'tuhu 'anil akli wasyurbi wasyahwati. Ya Allah, akulah yang mencegah dia. Aku ini amalan yang mencegah dia untuk tidak makan, tidak minum dan mengumbar syahwatnya. Maka sekarang aku datang padamu ya Allah untuk memberikan syafaat buatnya. Minta izin dia sama Allah. Karena amal ibadah puasanya sukses. Yang kedua, datang juga amal ibadahnya berupa bacaan Al-Quran. Itu Al-Quran datang ketemu Allah. Ya Rabb mana'tuhu anin naum ya Allah. Saya yang mencegah dia untuk tidak tertidur. Matanya tetap melek baca. Karena godaan terberat bagi orang yang baca Al-Quran itu adalah ngantuk. Sedangkan di bulan suci Ramadan, Rasul mengatakan wasuffidatus syayatin, setan-setan dibelenggu. Di bulan Ramadan itu setan dari bangsa jin itu dibelenggu. Jadi kalau ada orang baca Quran dan dia ngantuk, maka dia setan. Karena setan dari bangsa jin sudah dibelenggu. Jadi nggak bisa dia mengatakan, ngantuk nih, setan ganggu nih. Nggak mungkin setan ganggu. Itu gangguan dari diri kita sendiri. Kita lawan. Pergi wudhu ke. Setelah itu sholat 2 rakaat, lanjut lagi. Ya kan? Buktinya ketika kita baca grup WhatsApp, 2 jam kagak nguap-nguap. Coba ketika baca Quran, baru dapat 1 halaman, udah nguap-nguap. Itu Al-Quran datang mengatakan, ya Rabb mana'tuhu anin naum, ya Allah, aku yang mencegah dia sampai tidak tertidur. Maka sekarang aku datang padamu ya Allah, aku minta padamu agar aku dapat memberikan syafaat buatnya. Alangkah indahnya jika Quran dan puasa itu berjalan beriringan bersamaan dalam amaliyah ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan dua-duanya datang saling menguatkan untuk memberikan syafaat bagi kita. Jadi ibadah puasa kita bisa jadi syafaat buat kita. Bacaan Al-Quran kita bisa menjadi syafaat buat kita. Sudah 2 nih ya. Bacaan Al-Quran. Yang ketiga, sedekah. Nabi bersabda, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Makanya banyak orang berlomba-lomba mengeluarkan sedekah di bulan suci Ramadan. Karena itu sedekah yang memiliki keutamaan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkenal sebagai hamba Allah yang amat sangat dermawan. Wa kana ajwadu mimma yakun fi Ramadan. Nabi itu kalau datang bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Sedekahnya jauh lebih banyak, bisa 10 kali lipat dari kebiasaan di luar-luar Ramadan. Maka kita di bulan Ramadan, apa yang kita dapat lakukan. Kan biasa suka ada grup-grup bikin namanya berbagi takjil. Ada yang bikin sahur on the road. Boleh itu. Lakukan.
Ya, tetapi tentu dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu merusak tatanan nilai syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagi, memberi makan orang yang berbuka, memberi makan orang yang sahur, ya. Semampunya, kalau dia sanggup dalam bentuk nasi kotak, kalau dia sanggup prasmanan, dia bikin prasmanan, kalau dia sanggup dalam bentuk hanya kue saja silakan, kalau dia cuma sanggup air mineral, gelas, korma 3 butir, taruh 1 kue, terus dibagi-bagi, taruh dalam plastik, boleh. Judulnya sedekah. Dan orang yang bersedekah di bulan Ramadan, ada riwayat hadis yang menyatakan orang tersebut sebenarnya punya potensi untuk berjumpa dan bersua dengan Lailatul Qadar. Ada hadis nabinya. Nabi katakan man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin. Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan dan minuman bagi orang yang berpuasa dengan menggunakan uang yang halal miliknya. Ya, dia lakukan itu. Dia kasih makan, kasih minum orang yang sedang berpuasa min halalin, dari uang halalnya. Sallat alaihil malaika fi saati Ramadan, maka malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mendoakan hamba Allah tersebut di setiap jam di bulan suci Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar, dan malaikat Jibril alaihi salam, pemimpinnya para malaikat, panglimanya para malaikat, mendoakan hamba Allah tersebut di malam-malam qadar. Di jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini ulama menyatakan bahwasanya orang yang ahli sedekah punya potensi untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis ini pula menyatakan bahwasanya begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada orang pingin ketemu dengan Lailatul Qadar tapi dia tidak mampu i'tikaf. Dia tidak mampu qiyamul lail karena dia masih punya banyak kesibukan, urusan di pagi hari. Bisa aja dia pimpinan perusahaan yang punya banyak karyawan, karyawannya ribuan. Ya, banyak periuk nasi yang bergantung pada dirinya. Dia pingin dia di 10 hari terakhir, dia pingin sisihkan waktunya untuk qiyamul lail. Tapi besok pagi itu dan seterusnya masih banyak pekerjaan yang harus dia tunaikan. Itu kewajiban dia. Ya, berapa banyak karyawannya yang butuh gaji dari dia, THR dari dia yang harus disiapkan. Tapi dia pingin jumpa Lailatul Qadar. Apa yang dilakukan? Sepanjang Ramadan dia banyak sedekah. Sepanjang Ramadan dia banyak kasih makan orang yang berbuka. Kalau hadis Nabi tadi mengatakan man fattara sa'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin. Siapa saja yang memberi makan orang yang sedang berbuka puasa, beri makan, beri minum min halalin, dengan uang halalnya. Berarti dia berusaha dengan uang dia ini, dia siapkan dari awal Ramadan, dia berbagi terus untuk orang berbuka. Orang ini sepanjang hari malaikat doain dia. Sepanjang hari malaikat doain dia. Sallat alaihi malaika, sallat alaihil malaika fi saati Ramadan, di setiap jam di bulan Ramadan. Wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar, dan Jibril alaihi salam mendoakan dia di malam qadar. Bayangkan yang doain dia malaikat Jibril. Maka punya potensi dia dapat Lailatul Qadar. Jadi media untuk bersua dengan Lailatul Qadar, media utamanya qiyamul lail. Tetapi masih ada media lain kalau tidak bisa qiyamul lail. Itu Islam ini agama yang sangat indah. Siapa saja dari hamba Allah yang menginginkan mendapatkan kebaikan, terbuka jalan buat dia. Dia bisa menempuh jalan tersebut dengan apa yang telah dibuka dan dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tuh? 3 ya. Sekarang yang keempat, al-i'tikaf. Amalan keempat di bulan Ramadan yaitu i'tikaf. I'tikaf. Apa itu i'tikaf?
mulazamatul masjid lil ibadah. Itu makna i'tikaf, mulazamatul masjid lil ibadah. Orangnya melazimkan dirinya untuk berada di dalam masjid terus-menerus dan diisi dengan ibadah. Karena begini, ada orang bilangnya i'tikaf tapi tidak diisi dengan ibadah. Tidur, itu bukan i'tikaf. Karena i'tikaf itu mulazamatul masjid lil ibadah. Sama seperti puasa itu, secara bahasa apa itu puasa? Dikatakan al-imsak biniyati ta'abbud. Puasa itu secara lughatan, secara bahasa itu adalah menahan diri dengan niat ibadah. Biniyati ta'abbud, dengan niat ibadah. Jadi kalau seumpamanya jamaah sekalian mereka ada yang berpuasa, menahan diri tidak makan, tidak minum, tapi tidak biniyati ta'abbud, tidak dengan niat ibadah, maka tidak dianggap puasa. Kan ada orang puasa untuk diet. Ya, kurus badannya, dia dapat kurus badannya. Ada orang puasa untuk turun kolesterolnya, stabil gula darahnya, maka dia dapat sehat tubuhnya saja. Maka ibadah puasa ini harus biniyati ta'abbud. Makanya kenapa ada riwayat hadis Nabi, setiap kita itu di bulan Ramadan itu harus angkat niat dari malam hari. Man lam yubayyit as-siyam minal laili fala siyamala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengangkat niat puasa dari malam hari, maka dia dianggap tidak puasa. Hadis ini kata ulama ini berkaitan dengan puasa wajib. Kalau puasa sunnah nggak perlu diambil niat dari malam hari. Karena ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pernah suatu hari datang ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu itu Nabi tanya, waktu itu hari biasa bukan hari Ramadan, hari biasa di luar Ramadan, bulan biasa. Nabi datang, "Ya Aisyah, ada makanan yang bisa aku makan, aku belum makan dari pagi." Kata Nabi, sudah jam-jam sekitar jam 9, jam 10-an. Nabi bilang, "Aku belum konsumsi apa-apa. Ada yang bisa kau siapkan buat saya?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, hari ini tidak ada makanan di dapur." Terus Nabi akhirnya mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, faizan ana shaim." Kalau begitu aku puasa. Puasa apa itu? Sunnah. Makanya antum di hari-hari di luar Ramadan, ya, dari pagi belum makan apa-apa, sibuk dengan aktivitas, tahu-tahu jam 12. Hari apa nih, Kamis? Sunnah deh puasa. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau Ramadan nggak bisa. Kalau Ramadan dia harus angkat niat dari malam hari. Maka setelah selesai berbuka, langsung pasang niat lagi untuk puasa. Mau dilafazkan atau tidak dilafaz itu kan khilafiyah sebenarnya. Mau dilafazkan bitalaffuz atau laisa atau biduni talaffuz, dengan melafazkan itu khilafiyahnya. Tetapi judulnya harus angkat niat, mau di dalam hati atau diucapkan. Harus angkat niat. Pada tiap malam. Nggak boleh dirapel juga. Yang penting kan sudah Allah tahu nih. Niat 1 bulan. Antum sholat niatnya dirapel nggak? Antum sholat zuhur. Saya niat sholat zuhur untuk niatnya ini untuk sampai hari Kamis depan. Nah bisa. Hari ini antum sholat, hari ini antum niat. Hadis qudsi Allah bilang ini hadisun qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la tas'alni rizqa ghadin. Jangan kau tanyakan kepada aku Allah tentang rizkimu hari esok. Kama lam atlubuka bi amali ghadin. Sebagaimana aku Allah tidak pernah minta padamu untuk beramal buat hari esok. Ya. Allah bilang mengenai rizkimu hari esok, jangan kau tanya saya, itu urusan saya kata Allah. Sebagaimana aku Allah tidak pernah minta kepada engkau untuk beramal buat hari esok. Allah suruh kita beramal untuk sekarang. Hari ini. Sampai besok ya besok udah lakuin besok. Yang Allah suruh kita yang Allah suruh kita untuk hari esok apa? Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Muhasabahnya untuk kapan? Ini saya ini gimana besoknya itu? Gimana nanti di hari akhirnya itu?
Setiap jiwa melihat apa yang bakal terjadi pada hari esok itu. Tapi kalau amal sekarang dikerjakan. Di i'tikaf. Yang bapak-bapak, ada namanya murni i'tikaf, ada namanya semi i'tikaf. Yang model semi i'tikaf kayak gimana? Habis taraweh kagak pulang. Terus sampai sahur. Sahur pulang deh. Balik lagi sholat subuh. Lanjut lagi sampai duha. Jam 8, jam 9 dia balik istirahat ke rumah. Itu namanya semi i'tikaf. Ada yang murni. Sebagaimana praktek Nabi. Kalau murni tidak keluar lagi dari masjid. Ya, di 10 hari terakhir itu. Dia tidak keluar lagi. Betul-betul dia berada di dalam masjid. Dia hanya boleh keluar ketika darurat. Kalau tidak ada kejadian darurat, tidak boleh keluar. Kalau keluar gagal i'tikafnya. Dan orang yang i'tikaf, selama dia i'tikaf, yang dia lakukan cuma beberapa hal. Sholat, baca Quran, zikir, dan sedikit tidurnya. Jangan banyak tidurnya. Ini kadang-kadang ada orang datang i'tikaf, terlihat bilang i'tikaf. Memang dia di masjid nggak keluar-keluar, Pak. Nggak, di masjid nggak keluar dia. Tapi dia pindah tempat tidur. Dia bawa datang mau i'tikaf, heboh. Bawa kasur lipat, ada selimut. Terus dia bawa biskuit 2 kaleng, bawa termos, bawa power bank. Ini kadang-kadang kita tanya, ente mau i'tikaf atau mau camping? I'tikaf itu prihatin dia. Dan betul-betul serius, sungguh-sungguh niatnya memang mau i'tikaf. Dan nggak ngobrol. Kadang-kadang kita ini suka diundang ceramah isi i'tikaf, datang jam 2. Itu jamaah i'tikafnya itu kita pas sambil nunggu ustadz itu mereka duduk berkelompok. Berlima, berempat ngobrol, kopi di tengah. Itu sudah cacat i'tikafnya. Karena i'tikaf itu mulazamatul masjid lil ibadah. Jadi dia itu betul-betul berdiam diri di masjid dalam tempo yang panjang itu semata-mata ibadah. Gak lagi tuh orang i'tikaf update status. Gak lagi orang i'tikaf itu masih telepon sana telepon sini. Gak lagi orang i'tikaf itu dia masih jualan online. Habis itu dia update status, alhamdulillah berkat i'tikaf hari ketiga laku 5 toples. I'tikaf ya. Sekarang ibu-ibu boleh nggak i'tikaf ibu-ibu? Boleh. Tapi jauh lebih baik ibu-ibu itu i'tikafnya di mana? Di rumah. Dan wanita i'tikaf izin suami, kasih tahu mau i'tikaf, bilang suaminya ridho, jalanin. Dan bisa i'tikaf di rumah. Caranya gimana? Dengan cara mulai dari habis taraweh sudah mulai i'tikaf. Kemudian ketika masuk dekat-dekat waktu sahur dia ke dapur. Berarti ibu-ibu ini kalau mau i'tikaf itu sebelum 10 hari terakhir kulkasnya udah dipenuhin. Diisi barang-barang untuk dimasak di 10 hari terakhir. Karena udah nggak boleh lagi keluar ketemu tukang sayur. I'tikaf hari ketiga keluar belanja, tukang sayur lewat, ngobrol lagi, sempat ngobrol, ngegosip lagi sama tukang sayur. Gugur i'tikafnya. Jadi selama itu di dalam rumah saja, dia hanya melayani keluarganya. Justru wanita yang beriktikaf dengan tetap melayani keluarganya seperti memberikan makan berbuka dan sahur, servis itu kasih makan, berbuka dan sahur, itu pahalanya berlipat-lipat karena pahala iktikaf dia dapat, pahala kasih makan, sahur dan berbuka dapat pahala juga. Tidak boleh ibu-ibu mau iktikaf terus dia kumpulkan suami dan anak-anak yang dikatakan mama ini mau iktikaf bulan ini. Pokoknya Ramadan ini iktikaf. Nggak bisa diganggu, kata anak-anaknya. Terus kita gimana makan? Oh kalian nasi padang bungkus semuanya. Suaminya kagak ridho, iktikafnya gugur. Ya, GoFood zaman udah canggih ini, kalian bawel banget kalian, nggak boleh. Ya, jadi harus minta ridho dari suaminya ridho lakukan iktikaf. Kalau suami mah oke, nggak apa-apa dah, kita nggak mau ganggu,
kita GoFood sepakat. Oh, nggak apa-apa juga. Ya, kalau suami bilang nggak apa-apa, anak-anak tenang, nanti mau makannya apa? Anak-anak hore-hore banget belum GoFood kan? Itikaf. Ya, saya lihat ada beberapa masjid ya, itu masya Allah. Kalau itikaf 10 hari terakhir rame. Ada masjid yang sampai di atas 1.000 orang, rame, full. Ya. Beberapa masjid itu, termasuk di wilayah Tangerang tuh masjid MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya itu kalau yang itikaf, subhanallah dahsyat. Ya, itu bisa 2.000-an kadang-kadang. Rame. Kenapa? Ada semangat kebersamaan itu. Ya, anak-anak muda, anak-anak masih SMP ikut itikaf dan menikmati itu. Amalan yang terakhir. Yang kelima. Yang kelima ini kalau ada rezeki, punya harta melimpah, ada kemampuan, ada kesempatan, yaitu apa? Ibadah umrah di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi bersabda, siapa yang berumrah di bulan suci Ramadan, nilainya seperti dia berhaji dan hajinya bersama aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pahalanya dua ini, berhaji, yang kedua berhajinya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau bulan Ramadan coba lihat di Mekah itu, di Masjidil Haram itu jumlah jamaah umrah itu menyaingi jumlah jamaah haji. Padat. Karena mereka yang datang ke sana meyakini hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 5 amalan ini. Jadi biasanya saya di mana-mana di tarhib Ramadan saya sampaikan 5 ini. Dan 5 ini sebenarnya harus disampaikan sebelum masuk Ramadan. Untuk mereview ulang kita semua. Bahwasanya ini yang harus kita siapkan sepanjang Ramadan. Dan sebenarnya persiapan itu sudah harus dilakukan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab itu bulan kita menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyiram dan memupuk, dan bulan Ramadan itu adalah bulan memanen. Mereka yang sudah mulai melakukan pemanasan spiritual dari bulan Rajab dan Sya'ban itu biasanya orang-orang yang bakal sukses di bulan suci Ramadan. Seluruh Ramadan jadi spesial, 10 Ramadan jadi baik, kemudian rangkaian ibadahnya betul-betul dia kuatkan sepanjang Ramadan sampai dia berada di titik akhir Ramadan, sampai dia mendapatkan predikat Idul Fitri, orang yang kembali kepada fitrahnya semula. Dan kita berharap semoga Allah jadikan Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik, lebih mulia, lebih barakah, lebih bermanfaat, lebih bernilai daripada Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Allah berkahi bulan Sya'ban kita yang tinggal beberapa hari ini, dan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat jamaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, kepada para bukti ahli yang bertanya, waktu masih ada sekitar 40 menit lagi ya, mungkin bisa 5 orang. Tapi pertama silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz mau tanya, saya kalau bulan puasa itu pada 10 malam terakhir ya, itikaf, itu saya ada mengerjakan 3 hari itu di sebuah masjid lah ya. Itu dia khataman Quran. Jadi 1 hari itu 10 juz. Jadi 3 hari 30 juz selesai. Tapi di bulan berikutnya saya pindah ke masjid lain gitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu karena khataman itu ini banyak kita itu. Jadi yang mimpin itu orang khataman, orang yang udah hafal Quran gitu. Mereka gantian ada beberapa orang gitu. Mereka baca terus nggak pernah baca Quran gitu. Nah, kita ngikutin gitu. Itu gimana, apa ya? Ya, kalau ibu mengikuti, ada yang baca ibu tetap ngikutin, ya, menyimak.
ikut khataman. Ikut membaca. Iya, mengikuti sambil buka juga mengikuti. Berarti masuk orang yang menghatamkan Quran. Kecuali mereka khataman, ibu lagi repot siapin ini, siapin itu, siapin konsumsi. Bilang nggak masuk kategori orang yang ikut khatam. Tapi kalau ikut duduk bersama, kan dalam Al-Quran ya, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran itu dibaca, Allah katakan, maka fastami'u, maka dengarkanlah dengan baik-baik, dengan seksama, dengan serius. Wa ansitu, diam dan tenang. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kita menjadi orang yang mendapatkan limpahan rahmat kalau kita ada di dalam, kita betul-betul menyimak dan kita betul-betul diam. Ya, seperti itu. Terus gini Pak Ustadz, itu kita dimulainya kan jam 9 malam sampai jam 3:30 lah ya, mau sahur. Nah kadang di tengah-tengah waktu itu jam berapa, jam 12 sampai jam 1, itu kadang-kadang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak tuh yang mulai ngantuk gitu loh, terus ada yang tiduran, ada yang itu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Maksudnya nggak apa-apa gitu kan? Nanti mungkin mereka tidur sebentar gitu ya, terus nanti ngambil wudhu, lanjutin lagi, dengerin lagi gitu. Iya. Nanya ke sebelah, udah sampai ayat berapa apa gitu. Iya, berarti tidak fokus. Iya, tidak fokus. Kan yang kalau kita ini ya, kalau kita mau betul-betul dapat fadilah, ya harus fokus. Ini kan kadang-kadang kita pingin dapat fadilah tapi nggak fokus. Kaum muslimin suka begitu, pingin dapat pahala banyak, tapi amalnya tidak sempurna. Mau pingin dapat pahalanya banyak, besar, amalnya harus sempurna, totalitas, gitu, betul-betul totalitas. Jadi kalau seumpamanya sempat tertidur, kemudian dia keluar pergi wudhu lanjut lagi, ya, dia masuk kategori orang yang bagian daripada orang yang ikut khataman. Tetapi tidak bisa dikatakan orang yang ikut dapat dikatakan orang yang betul-betul menghatamkan, karena kalau orang yang betul-betul menghatamkan, betul-betul dia ada di situ dan dia mengikuti. Tidur di jamaah gimana? Apa? Tidur di situ. Iya. Dia nggak keluar dari situ, tidur di situ. Ya tertidur dianggap dia orang bagian daripada orang yang ikut khataman. Tapi nggak keluar dari itu. Iya, bagian dari orang yang ikut khataman, tapi tidak dianggap dia khatam. Nggak dianggap dia khatam. Mau tidur. Yang mana dianggap dia khatam? Mau dia tidur. Tidur lewatnya 5 juz kelewatan. Itu paling 10 menit kalau Iya. Tapi 10 menit tidur, bangun, 10 menit tidur, berapa menit tuh, berapa kali tidur, bangun. Gitu. Makasih Pak Ustadz. Insyaallah. Yang lain? Apa lagi? Siapa Bang aja sini ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin. Ini Ramadan adalah bulan yang suci. Diturunkan kitab suci dari Yang Maha Suci. Dan bahwa sebenarnya di Ramadan ini adalah final pertandingan. Dan kita ini adalah makhluk yang selemah-lemahnya, yang sedikit-dikit makan, sedikit-dikit banyak tidur. Ini kita takutnya apakah yang dibilang keluar sebagai cuma dapat haus dan dahaganya gitu. Jadi sehingga yang resep Ustaz itu adalah buat yang sudah mempersiapkan pertandingan di Ramadan. Buat kita ini orang awam masih banyak kurang. Makasih resep yang paling maju. Jadi gini, kan kita kan selalu berharap kan gini. Kita ini sudah berapa kali sih Ramadan kita ketemu? Kan sering kita ketemu Ramadan berkali-kali dalam sepanjang umur kita. Ya, saya masih diberikan kesempatan ketemu lagi. Kita perlu melakukan renungan bahwasanya ini Ramadan berlalu dari tahun ke tahun.
Ada peningkatan tidak? Ada bekas tidak? Tambah kualitas tidak? Jangan sampai Ramadan kita berlalu dari tahun ke tahun tanpa ada bekas, tanpa ada kualitas, tanpa ada peningkatan. Jalan di tempat ketemu Ramadan ya sudah, ya ketemu timun suri gitu. Ya ketemu ini, ketemu ya, setiap kali ketemu Ramadan tuh repotnya itu makan apa ya, bukanya apa ya, sahurnya apa. Sedangkan Ramadan itu Allah siapkan buat kita sebagai madrasah rohani. Itu ada madrasah agung namanya Ramadan, Allah siapkan buat kita di mana kita sekolah di dalamnya selama 1 bulan. Yang akhir daripada sekolah tersebut kita mendapatkan ijazah takwa, la'allakum tattaqun, itu kan dapat ijazah takwa. Yang di dalam ijazah takwa itu ada tulisan dengan predikat Idul Fitri, kembali kepada nilai fitrah kita. Kan tujuan kita untuk sampai ke situ. Maka patut kita renungkan setiap kali mau mendekati Ramadan, kita renungkan dulu Ramadan yang kemarin yang masih kurang apa, yang belum kita kuatkan apa. Jangan sampai ketika sampai Ramadan kita bilang saya pokoknya harus lebih baik, tapi ternyata jalan di tempat gak berkembang. Bacaan Qur'annya masih begitu-begitu aja. Khatmul Qur'annya gak selesai. Semangat di awal-awal saja, ketika sudah mulai hari ke-6, ke-7 sudah mulai kurang lagi baca Qur'annya. Yang tadinya biasanya sehari sejuz, udah mulai tinggal setengah juz, tinggal seperempat. Lama-lama tidak baca lagi Qur'an. Kita pingin kan Ramadan kita itu jauh lebih mulus daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita kuatkan. Harus ada tekad yang besar dari diri kita. Dan itu dapat kita lakukan kalau kita tahu persis tentang fadilah Ramadan. Jadi kita ini mau ibadah dengan sungguh-sungguh, kalau kita tahu ada keistimewaannya kan. Ya. Orang itu dia ikut perlombaan dan dia semangat memenangkan perlombaan tersebut. Kenapa? Karena dia tahu ada hadiah yang bakal dia dapat. Nah sekarang kita bakal semangat di bulan Ramadan. Akan kita kurangi tidur kita. Akan kita kuatkan amaliyah ibadah kita. Kalau kita menjadi hamba Allah yang faham betul. Pahala apa saja yang Allah bakal siapkan. Buat hamba-hamba Allah. Yang betul-betul merintis jalan ibadah. Dengan penuh kepatuhan sepanjang bulan suci Ramadan. Kalau tahu tentang fadilah-fadilahnya. Tentu. Nabi pernah bilang itu. Kata Nabi, kalau kalian tahu tentang fadilahnya orang yang sholat berjamaah di shaf paling depan, kalian akan berantem satu sama lain, rebutan mau dapat shaf paling depan. Kalau tahu fadilahnya, kata Rasul. Kalau ada orang, riwayat yang lain Nabi katakan, kalau ada orang tahu tentang fadilah sholat berjamaah di masjid, maka dia pasti akan mau tetap berusaha datang ke masjid walaupun harus sambil merangkak ke masjid. Sampai seperti itu. Nah, Ramadan juga begitu. Ya, jangan sampai dengan puasa menjadi alasan kita untuk tidak produktif. Datang Ramadan ternyata kita lemes. Ini jihad paling akbar ini. Nabi itu baru pulang perang besar, sahabat Nabi banyak yang terluka, banyak yang mati, banyak yang berdarah-darah, banyak yang cacat. Nabi katakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru saja pulang dari jihad kecil. Sahabat Nabi kaget. Nabi bilang jihad kecil ini banyak yang mati, banyak yang terluka, banyak yang berdarah-darah. Tapi kalau Nabi bilang ini baru pulang dari jihad kecil, kita menuju jihad besar. Kata sahabat-sahabat Nabi, ya Rasul, apa itu jihad besar yang kau maksud? Jihadun nafas. Itu berjuang melawan hawa nafsu. Orang yang berpuasa itu Allah katakan dalam hadis qudsi itu yada'u, orangnya meninggalkan ta'amuhu wa syarabuhu wa syahwatahu. Dia meninggalkan ta'amuhu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makan dan minumnya dan menanggalkan syahwatnya semata-mata untuk takwa Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah puasa ini ibadah rahasia. Ibadah rahasia antara kita dengan Allah. Sampai-sampai karena dia menjadi ibadah rahasia, pintunya saja khusus. Orang ibadah, sholat, gak ada pintu orang sholat. Orang berhaji gak ada pintu khusus untuk orang haji di surga nanti. Orang sedekah gak ada pintu buat orang sedekah. Tapi orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan baik, lahir batin puasa, ada pintu khusus. Ar-Rayyan itu. Kenapa sampai ada pintu khusus itu?
Dan pintu itu manggil, aina saimun. Di hadis Nabi, pintu itu manggil, mana orang-orang yang berpuasa, ayo kemari. Ketika sudah masuk semua, pintu itu tertutup dan tidak terbuka lagi. Kenapa sampai ada pintu khusus? Karena dia ibadah khusus. Sampai Allah dalam hadis kursi mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku Allah yang memberikan pahala. Jadi pahalanya spesial langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang tahu kita puasa? Cuma kita sama Allah. Ya. Cuma kita sama Allah. Yang tahu kita puasa cuma kita sama Allah. Siapa yang tahu kalau kita minum diam-diam dalam kamar? Siapa yang tahu kalau kita kumur-kumur telan sedikit-sedikit? Ya. Ya. Siapa yang tahu kalau hati kita sedang rusak dalam keadaan puasa? Masih ada ujub. Siapa yang tahu? Allah. Ujubnya ada, riaknya ada. Siapa yang tahu? Allah. Maka orang ketika berpuasa lisannya dijaga, kata Imam Al-Ghazali, fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibati wan namimati wal buhtan wa kalamil fudul. Lisannya dijaga betul-betul untuk tidak berbohong, berdusta, ghibah, tidak bergunjing, tidak namimah, tidak mengadu domba, tidak memprovokasi banyak orang. Wal buhtan, tidak banyak menceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada pada orang itu. Buhtan. Ya. Merekayasa keburukan, melakukan kriminalisasi, itu buhtan. Ya. Atau mencari-cari kesalahan saudaranya. Ya, orang puasa tahan itu semuanya. Dia jaga itu. Kalau tidak, cacat juga puasanya. Dia hanya dapat apa? Kan ada hadis yang mengatakan, rubba saim, berapa banyak orang yang berpuasa, puasanya lapar dan haus saja. Nggak ada nilai. Dulu ada cerita, datang sahabat Nabi cerita sama dia, ya Rasulullah, ada 2 wanita sudah lemes. Udah lemes, sudah gemetar. Kelaparan, puasa itu. 2 perempuan. Terus Nabi datang ke situ. Setelah sampai di situ Nabi lihat, kenapa? Oh, lemas mereka ini, Rasul, nggak kuat. Mereka minta izin agar engkau, ya wahai Rasul, izinkan mereka untuk berbuka. Kata Nabi, ambilkan baskom, ambil baskom. Taruh depan mereka. Terus kata Nabi, muntahkan. Perintah Nabi, muntahkan. Nabi, mujizat Nabi, tiba-tiba muntah tuh perempuan itu, dua-duanya. Muntah keluarnya apa? Keluarnya darah dan nanah. Terus Nabi katakan apa? 2 orang ini, mereka mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan, tetapi tidak mampu menjauhkan diri mereka dari apa yang Allah larang. Mereka mampu puasa, tetapi tidak mampu menjauhkan diri mereka dari apa yang Allah larang. Apa? Ghibah. Nah, dari tadi pagi ngomong, gosipin orang. Mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan, mampu puasa, tetapi tidak mampu menjauhi apa yang Allah larang. Nauzubillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya mau tanya, udah 9 tahun suami saya cuci darah, dan sehari 3 kali makan obat. Udah 9 tahun jadi nggak puasa, jadi banyak dia. Gimana ya Ustaz ya, menurut ini, karena udah 9 tahun cuci darah, sehari 3 kali minum obat, nggak puasa, udah 9 tahun, jadi banyak dia aja Ustaz. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Ya, wa alal ladzina yutiquna fit. Itu kan ada dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak mampu, maka dia disuruh bayar fidyah. Yang tidak mampu berpuasa, memang punya halangan, punya penyakit permanen, ada obat yang harus dia konsumsi, atau ada orang sudah sepuh yang tidak mungkin kuat lagi berpuasa, dan memang secara pemeriksaan medis mengatakan dia tidak boleh berpuasa, maka dia diizinkan tidak berpuasa, dia bayar fidyah. Fidyahnya baiknya hitungannya gimana ya? Karena hitungan fidyah itu adalah jumlah makanan dia dalam sehari. Maksudnya dalam sehari itu yang dia konsumsi habisnya berapa duit diperkirakan. Kalau sampai 50.000, maka 50.000 dikali 30 hari. Kalau sampai 100.000, maka 100.000 dikali 30 hari. Ya apa-apa. Jadi kalau semuanya ternyata orangnya suka makannya di mall, berarti 400.000 tiap hari, ya banyak kali fidyahnya. Jadi jangan curang sama Allah ya. Maksudnya menu makanannya apa, jangan fidyahnya menu makanannya nasi padang.
fidyahnya bayarnya warteg, jangan. Itu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan di Indonesia sering pulang kampung nih. Jadi pas nikah harusnya mesti banyak yang pulang kampung dia bukannya mungkin ibadah, dia sibuk, ya kan capek kalau ada puasa. Jadi gimana menasihati banyak yang tetap baru pulang. Kita cuma sebenarnya dia alasannya kan sebelum kampung kan kumpul orang. Caranya gimana nih? Jadi dibuat semalam apa jadi ini yang satu ibadah, yang satu silaturahmi. Bagaimana menasihati? Assalamualaikum. Ini kan mudik itu kan tradisi masyarakat kita. Dan adanya mudik itu karena memang ada hari libur yang panjang. Dan masyarakat kita kan sebagian besar memang mereka bekerjanya di kota, orang tua mereka di kampung, kemudian mereka tidak bisa pulang tiap saat karena tuntutan pekerjaan, kemudian di penghujung Ramadan biasanya ada libur panjang, digunakanlah mereka untuk mudik. Ya, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka yang mudik itu karena mereka juga berkunjung orang tua mereka sebagai wujud bakti kepada orang tuanya. Orang tuanya lihat mereka senang, ada ridho orang tuanya untuk mereka. Selama dia pulangnya dengan tertib, selama dia menjalankannya dengan baik, maka tidak masalah. Nah, kalau semuanya dia sudah punya niat i'tikaf, i'tikafnya sunnah nih, ya, sunnah i'tikaf, tidak ada bukan wajib, sunnah. Kalau pingin dapat Lailatul Qadar, nah dia pingin i'tikaf, maka dia bisa atur sebenarnya mudiknya kapan? Setelah selesai Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri baru dia balik, baru dia pulang. Ya, nah, tinggal dia bagaimana dia atur waktunya untuk pulang kan, tinggal dia atau dia tambah masa cutinya, ambil masa cuti diperpanjang. Ada juga dulu ada murid saya itu profesional muda, anak-anak muda, profesional muda belum berkeluarga, itu biasanya mereka 10 hari terakhir itu mereka ambil cuti untuk apa? Untuk i'tikaf. Ada yang begitu karena dia merasa dia masih sendirian. I'tikafnya di 10 hari terakhir. Ada yang tidak dapat izin 10 hari. Dia ambil cuti 5 hari terakhir. Mana-mana yang dia sanggup. Gitu. Jadi kalau seumpamanya ada orang dia mampu i'tikafnya cuma sampai tanggal 25 atau tanggal 27, setelah itu dia bakal mudik. Sedangkan dia pingin pulang, ketemu orang tuanya. Orang tuanya panggil dia juga. Dia harus bakti juga sama orang tuanya. Kewajiban dia. Boleh dia pulang. Enggak? Ya masalah. Tidak ada larangan juga sih. Karena orang mudik itu dia bersilaturahim. Sedangkan bersilaturahim itu perintah Allah dalam Al-Qur'an setelah Allah perintah untuk bertakwa. Surat An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta dan menjalin hubungan silaturahim. Berarti penting juga silaturahim. Ya. Kemudian ada hadis Nabi mengatakan ta'arrafu li ansabikum tasilu bihi arhamakum. Kata Nabi, kenalilah, kata Rasul ini, kenalilah silsilah keluarga kalian. Itu sunnah Nabi. Tasilu bihi arhamakum. Maka dengan begitu akan terjalin hubungan silaturahim antara kalian. Ta'arrafu li ansabikum, kenalilah nasab-nasab kalian. Silsilah keluarga kalian. Tasilu bihi arhamakum. Dengan begitu akan terjalin hubungan silaturahim. Maka di Indonesia itu banyak tradisi sebenarnya. Yang tradisi tersebut ternyata selaras dengan hadis Nabi. Suka ada kumpul-kumpul keluarga, bikin arisan. Tetapi arisan itu hanya formalitas sebenarnya. Tapi intinya apa? Kumpul keluarga silaturahim, keluarga ini. Biar apa? Biar kenal sama sepupunya. Ya, kan zaman sekarang kadang-kadang anak kita tidak kenal dengan siapa sepupu-sepupunya, siapa misan-misannya. Maka sering dibikin acara kumpul keluarga. Sebulan sekali kumpul keluarga, hadir 50 orang, 60 orang dikumpulin, panggil ustadz ceramah di situ sekitar setengah jam untuk mengikat silaturahim dan untuk meningkatkan nilai keimanan di antara mereka. Itu bagus. Karena Nabi perintah itu. Ya. Kenalilah silsilah keluarga kalian, tasilu bihi arhamakum. Dengan begitu akan terjalin silaturahim di antara kalian. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, saya mau tanya Pak Ustaz. Ada saudara saya, dia kan suaminya mualaf. Tapi waktu pertama masuk puasa, setelah itu dia nggak pernah puasa lagi. Akhirnya dia meninggal. Tapi pas meninggal itu istrinya bilang, katanya selama dia hidup itu harus dibayar fidyahnya oleh istrinya. Itu karena selama dia 20 tahun, berarti kan setahun ya misalnya, jadi 11 tahun itu, jadi istrinya membayar fidyahnya supaya dia nggak dalam tubuhnya. Itu apakah itu betul enggaknya? Kedua, Pak Ustaz, anak zaman sekarang kan banyak ini ya, malam mereka ngaji ya, tahajud, tapi pas habis sahur mereka tidur. Habis tidur, nanti juhur dibangun, habis sholat tidur lagi. Nanti bangun-bangun udah 4:30. Nah itu hukumnya kita. Subuh nggak? Subuh. Oh. Subuh, dia sholat subuh, habis sholat subuh dia tidur. Pas tidur kan dibangunin ya sama orang tuanya, bangun, habis bangun, tapi tidur lagi. Nanti udah jam 4:30, jam 5, lalu dia sholat asar. Ditanya kenapa kamu satu nanti, kedua kan katanya menahan laparnya, ya tidur aja. Itu dia gimana tuh? Assalamualaikum. Ya, yang pertama, yang tadi mu'allaf sudah masuk Islam, puasanya cuma setahun, 11 tahun tidak puasa, kan perlu kita tanya juga kenapa dia tidak puasa. Tidak puasanya kenapa? Itu kenapa tidak puasa? Kalau memang dia tidak puasa karena memang tidak kuat, ya bayar fidyah. Tetapi kalau tidak puasa karena malas, ya berdosa. Ya, saya berdosa. Berarti menentang. Berarti dia Islamnya belum totalitas. Itu rukun Islam. Harus dijalankan. Ada orang sudah masuk Islam 8 tahun nggak masuk, udah masuk Islam 8 tahun. Ada tuh pernah saya ketemu tuh. Saya tanya, kamu kok nggak belum sholat? Saya mu'allaf. Kamu dari kapan masuk? Udah 8 tahun mu'allaf. Orang itu ketika baru selesai syahadat saja, sudah selesai syahadat, pertama kali yang disuruh itu apa? Sholat. Wajib itu. Makanya kalau dia belum bisa hafal ayat apa saja, Al-Fatihah disuruh hafal. Kalau belum hafal, taruh di depan itu Al-Fatihah itu. Di kopian, di ketik yang besar, tulis di depan. Biar dia sholat mulai baca itu. Setelah itu boleh dia dilatih untuk baca ayat-ayat pendek. Udah wajib itu. Begitu juga dengan puasa. Ini tidak semudah itu. Oke lah kalau begitu kita selesaikan dengan fidyah. Kita cari tahu dulu. Ini dulu dia nggak puasa kenapa? Ya, kalau nggak puasanya karena memang dia menentang, dia sudah durhaka. Dia tahu dia memeluk agama Islam, dia tahu konsekuensi beragama Islam itu ada kewajiban yang harus ditunaikan. Ya. Dia dapat haknya dari Allah, tapi dia ada kewajiban dia yang harus dia tunaikan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Puasa itu. Tapi kalau tidak puasanya dia itu karena keawaman dia dan sampai saat itu tidak ada orang yang menasihati dia, lain cerita lagi. Tapi kalau masa sampai 11 tahun, terus orang yang berada di sekitar kenapa tidak mengedukasi dia? Itu bakal ditanya juga semua, kenapa tidak mengedukasi dia tentang pentingnya puasa? Ini kadang-kadang nih dalam hubungan rumah tangga ini kita lebih menjaga perasaan pasangan kita ketimbang menjaga haknya Allah. Oh cilaka, jangan. Udah deh. Pasangan gak sholat daripada ribut, didiamin aja. Maka Allah bilang al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di hari akhir nanti orang yang terlihat mesra hidupnya di dunia musuh satu sama lain di akhir. Allah adu mereka. Itu kata al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Itu kata adu, kata para ulama ahli tafsir itu adu di situ artinya apa? Permusuhan yang permanen dan sangat bengis dan mengerikan di hari akhir nanti.
Jadi romantika cinta itu terlihat mesra di dunia, tapi bisa berantakan di akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara lebih menjaga perasaan pasangan ketimbang hak-haknya Allah. Ya, boleh. Nah, mengenai yang kedua, anak-anak, ya anggap saja mereka puasanya masih puasa tingkatan orang awam, biarin dah. Yang penting dia puasa. Ya, itu tingkatan awam. Daripada dia terbangun main game, terbangun dia nonton-nonton hal-hal yang tak baik, terbangun kemudian dia gosip, tidur. Sambil kita bimbing dia agar naik tingkatan, jangan jadi puasanya orang awam terus. Ya, kayak kita namanya anak-anak, kita lihat mereka, kita lihat kita dulu. Kita lihat dulu kita muda kayak apa? Sudah syukur mungkin sudah syukur mereka puasa. Jangan-jangan kita muda seumur mereka masih lebih kacau dari mereka. Ala kulli hal. Ya, jadi kita kadang-kadang nih orang tua ini setelah dia sudah hijrah, ya, dalam merasa dirinya sudah hijrah, terus dia pingin anaknya ideal seperti dia. Kita tanya balik, ente dulu kayak gimana? Jangan-jangan lebih kacau dia. Ya. Syukur-syukur anaknya. Makanya Nabi bersabda begini ya, didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya mereka. Fa innahum la ya'ishuna fi zamanikum. Anak-anakmu tidak hidup di zamanmu, dia hidup di zamannya mereka. Jadi harus update juga kita. Update. Ya, itu. Jangan kita merasa kita sudah baik, terus kita pengen anaknya ideal seperti kita. Mereka masih ada, bimbing mereka, tuntun mereka pelan-pelan. Ya. Lihat, yang penting sudah bangunin sholat itu pelan-pelan. Nah, lama-lama kan anak-anak itu mulai mengerti. Setelah dia tumbuh dewasa, ya puasanya tetap terjaga, kemudian ya, dia menjadi orang yang produktif di Ramadan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Yang terakhir ada satu lagi ya. Boleh Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Singkat aja Pak Ustaz, ini mohon diluruskan sholat sunnah qiyamul lail dengan tahajud. Pada umumnya maksudnya di luar puasa di luar bulan Sya'ban biasanya mengerjakan qiyamul lail karena khawatir nggak kebangun tahajud Pak Ustaz. Tapi di bulan Sya'ban qiyamul lail untuk melatih supaya nanti nggak kaget pada waktu Ramadan qiyamul lailnya ada tarawih dan ibadah isya. Pertanyaannya adalah tahajud tetap tentunya dilakukan. Pada misalnya pada seorang yang itikaf itu mungkin menghidupkan malam dari mulai isya dia nggak tidur, kemudian lanjut qiyamul lailnya dengan tarawih, kemudian ingin melakukan tahajud, tetapi mohon maaf diluruskan tahajud itu kalau nggak salah harus tidur sejenak. Nah kalau orang Nggak harus. bagaimana kita harus tahajud? Nggak harus. Nggak harus. Baik, saya jawab, Bu. Terima kasih. Gini, Bu. Saya jelaskan dulu mengenai qiyamul lail. Apa tuh qiyamul lail? Artinya qiyam al-lail. Qiyam itu bangun di malam hari. Qiyam al-lail, bangun di malam hari. Artinya apa? Menghidupkan malam. Tahajud itu dia bagian dari qiyamul lail, Bu. Salatnya tahajud satu-satunya salat sunnah yang ada dalam Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam maka bertahajudlah engkau sebagai nafilah, sunnah buatmu. Nah, datang Ramadan ada qiyamul lail yang lain, ada menghidupkan malam yang lain, yaitu tarawih. Jadi kalau orang dia tarawih habis isya, terus nanti tiba-tiba di jam 1 dia mau tahajud, boleh nggak? Masih boleh tahajud. Kemudian bagaimana kalau seumpamanya tidak tidur? Nggak apa-apa juga. Sunnahnya tahajud tidur sejenak, terbangun baru sholat. Tapi kalau ada orang dia tidak tidur dan tahajud, boleh nggak? Boleh juga. Sah nggak? Sah juga. Itu. Jadi gitu. Jadi qiyamul lail ini ya adalah menghidupkan malam. Ya. Dengan cara apa? Sholat malam. Di luar Ramadan ada tahajud. Di bulan Ramadan ada tarawih. Bagian daripada qiyamul lail, menghidupkan malam itu. Tidur tidak harus tidur untuk tahajud itu. Sunnahnya iya. Tapi biasanya Ramadan orang kan kadang-kadang sampai malam. Terus tiba-tiba, sudah jam 12-an nih. Jam 1, tanggung nih, tahajud dulu deh. Tahajud dia. Boleh.
Atau seumpamanya dia tertidur, bangunnya 2:30 baru dia tahajud, boleh juga. Tidak perlu tutup lagi dengan witir. Kenapa? Tadi tarawih dia sudah tutup dengan witir. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Cukup dia tahajud. Seumpamanya dari tarawih dia tadarus terus lanjut, nggak tidur dia. Seperti orang yang sedang 10 hari terakhir kan nggak tidur. Dia nggak tidur tuh. Di masjid-masjid itu kan nggak tidur. Terus nanti ada qiyamul lail kan, dipimpin oleh imam itu qiyamul lail 8 rakaat. Nggak tidur mereka. Boleh nggak? Boleh. Nggak wajib, tidak harus. Dia tidak ada kata-kata harus tidur, tidak ada. Itu, ya. Satu lagi itu mulai stop. Kalau laki-laki kan tadi di depan, wanita yang lain di belakang. Iya. Waktu sholat tarawih itu jadi buka pada buka di belakang, di depannya pada itu bagaimana ya? Mulai stop yang belakang terbaik untuk wanita itu. Ya maksudnya WhatsApp di belakang wanita itu kan di belakang lah, jangan di depan. Masa depan laki-laki. Ya belakang lah, di belakang. Kan pasti di belakang wanita itu. Itu hadis Nabi itu soft terbaik itu. Soft di belakang wanita itu. Soft terbaik hadis Nabi seperti itu. Di belakang. Ya. Di Madinah malah jajaran tuh. Ya. Udah saya jelasin tadi barusan. Tadi. Nah, berarti tadi nggak connect tadi. Nah. Nggak ada. Cuma kalau sudah witir tarawih, udah nggak perlu witir lagi. Kalau sudah witir, sudah tarawih, sudah witir, sudah nggak usah lagi. Nah, biasanya ada orang yang dia biasanya dia bakal tahajud nih, sudah terbiasa. Biasanya dia tarawih dia nggak ikut witir. Nanti setelah itu dia tahajud dia tutup dengan witir, boleh begitu. Ada yang begitu, ya. Ya, saya rasa cukup ya. Karena insya Allah 3,5 menit lagi kita waktu harus zuhur. Terima kasih kepada ikhwan akhwat semua, sahabat-sahabat semua. Pada acara siang hari ini, insya Allah semua dapat daripada ilmunya. Insya Allah kita semua persiapkan diri kita untuk bulan suci Ramadan. Amin. Dalam sehat walafiat, dan takwa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai Indonesia kita mohon Al-Habib Rahmat Hafsi untuk menutup doa pada siang hari. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, Allah berkahi hidup kita, Allah kabulkan hajat kita. Allah turunkan limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayah kepada kita semuanya. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika man nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.